Dari tempat yang berbahagia ini, saya menyapa kita sekaliannya, Shalom. Shalom. Kita mau belajar dalam beberapa menit saja, nggak sampai berjam-jam ya. Artinya, tolong didengarkan anak didik kami, diperhatikan. Berulang kali Bapak katakan bahwa firman Tuhan itu adalah lebih berharga dari emas murni, dari emas tulen. Kalau ada 1 gram emas di belakang TB sana, coba cari, katanya, kalian cari enggak? 1 gram ada disembunyikan Bu Mona di sana, emas 1 gram. Anak-anak TB cari enggak? Halo? Cari, pasti emas loh. Emas pasti cari. Ya, merujukkan sampai siapa yang mau duluan dapat. Karena dalam benaknya ini ada benda yang berharga. Itulah emas. Ini lebih daripada emas. Artinya niatnya kita, kerinduannya kita, keinginannya kita untuk mendengarkan firman Tuhan harus lebih daripada apapun juga benda-benda berharga di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalian amin karena kalian paham. Ya. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk pemberangkatan anak-anak didik kami kelas 11 ke dunia industri yang disebut dengan prakerin. Itulah praktek kerja industri. Sudah ditentuin kan siapa yang di mana? Sudah siap berangkat? Siap. Pengen cepat-cepat berangkat? Setiap kita pasti berdoa, Tuhan sertailah aku. Benar gak sih? Benar, Pak. Lipo, tadi pagi berdoa. Berdoa. Setiap kita sering berdoa, Tuhan tolong sertai aku. Kita saat ini mau melihat tanda atau bukti anak-anak muda yang disertai oleh Tuhan. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ini diawali daripada Tuhan menyertai Yusuf. Sekarang kita buat dulu nama masing-masing yang kelas 11. Contoh, tetapi Tuhan menyertai Lipo. Kalau namamu Lipo, Putra, where's Putra? Sehingga Putra menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dengan iman, ketika kalian disertai oleh Tuhan, maka kalian pasti berhasil. Ini firman Tuhan. Ini bukan fiktif, bukan cerita dongeng. Ini cerita sesungguhnya. Firman Tuhan itu kebenaran yang benar. Terjemahkanlah itu. Kebenaran yang benar, absolut. Oke. Nanti Bapak akan dengarkan 66 pergi prakerin dan di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita baca dulu ya. Nama masing-masing. Tetapi Tuhan menyertai Timothy sehingga Timothy menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini menjadi bekal kalian ya, ditambah dengan bekal-bekal ilmu yang lainnya yang sudah kalian dapatin. Bekal yang utama dan pertama dan harus ada, akui bahwa penyertaan Tuhan itu kalian sungguh butuhkan. Supaya apa? Supaya berhasil. Sekarang kita mau lihat, kalau kita katakan kita disertai oleh Tuhan dan doa kita berdoa, Tuhan sertai saya. Apa tandanya? Apa buktinya? Apa indikatornya saya itu disertai oleh Tuhan? Ada 2 poin yang mau Bapak ajarkan ke kalian, ke adik-adik di sini, dan juga ini ke Bapak juga. Yang pertama adalah jadilah orang
yang dapat dipercaya. Di prakerin nantinya sudah ada di sana schedule kalian. Kamu shift siang, shift pagi, shift sore. Tahu shift sipan? Tahu ya. Ada jadwal kerja. Shift pagi, kalau zamannya Bapak dulu, kalau shift pagi itu kami startnya itu jam 7. Berarti kalau jam 7 Bapak bangun itu kira-kira jam 7.15 enggak ya? Enggak lah. Sebelum jam 7. Jaraknya hostesnya Bapak ke tempat kerjaan itu sekitaran 10 menit. Nanti diperkirakan semua. Saya bangun jam berapa, tiba di tempat pekerjaan nanti jam berapa. Harus sudah dipersiapkan dirinya di sana. Ketika sudah dikasih supervisornya kalian atau kaptennya kalian atau manajernya kalian, nanti shiftnya kalian jam 7, tetapi kalian masuk jam 7.30, dapat dipercaya enggak? Enggak dapat dipercaya. Sekali 2 kali oke, that's okay. Sekali 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, kalau gini ya anak-anak SMK Negeri 3 ini, baca dulu ayat 9 dalam pasal yang sama. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Yusuf ya, yang adalah seorang muda. Dia berusia 17 tahun, bapaknya kasih jubah yang maha indah kepada dia. Saudara-saudaranya jelas. Buruan saudara-saudaranya itu, saudaranya merencanakan hal yang tidak baik kepada Yusuf. Dijuallah dia. Kan? Ketika dia dijual, pekerjaannya di sana sebagai seorang budak. Tahu budak? Pembantu. Enak enggak? Yang latar belakang seorang Yusuf itu anak kasihan. Ada di sini anak kasihan. Semua anak kasihan lah. Nah, semua anak kasihan. Ya. Artinya kalau seseorang itu dimanja oleh orang tuanya, ya, ini sebenarnya punya potensi menjadi anak yang malas-malasan nantinya. Pasti punya potensi. Karena dia, iya dong, pasti punya potensi. Karena di rumah nggak disuruh-suruh kok. Saudaranya yang pergi ke padang, oh dia malah di rumah. Ini tokoh seorang Yusuf. Tetapi ketika Yusuf ada menjadi seorang pembantu. Pembantu itu ngapain sih? Ongkang-ongkang kaki, setel TV, namanya pembantu. Ayo cuci piring, ayo bersihkan taman. Itu pembantu. Tapi jelas di ayat yang kedua tadi dikatakan, apapun yang dikerjakan oleh si Harun, apapun yang dikerjakan oleh si Randy, apapun yang dikerjakan oleh si Lipo, oleh si Ruth, oleh semuanya kita, itu berhasil. Yusuf berhasil. Dia rawat taman, bagus-bagus ya tamannya, bunganya bagus-bagus. Dia bersihkan piring, nggak ada yang pecah piringnya, bersih hasilnya. Oke. Setelah itu dilihat oleh tuannya, semua dipercayakan kepada dia, Yusuf. Dipercayakan kepada dia semua. Ayo, semua harta kekayaan saya, Sob, kamu yang kelola ya, Sob. Wah, enak nih orang kepercayaan. Tetapi ketika sudah dikasih kepercayaan, jangan break kepercayaan itu. Jangan rusak kepercayaan itu. Ketika dikasih tanggung jawab kepada kalian di hotel nantinya, jangan rusak tanggung jawab itu. Buktinya apa? Dia bisa dipercaya. Ya, ada godaan kan? Ada tantangan, ada godaan. Wah, godaan tantangannya itu apa? Masih enak tidur. Padahal waktunya mau kerja. Masih enak tidur, bermalas-malasan. Apa godaannya itu? Malam-malamnya itu masih enak main games, nanti saja. Pagi terlambat bangun. Banyak godaan tantangan. Godaan dan tantangan yang kalian hadapi saat ini bukan hanya seperti Tante Potifar yang menggoda si Yusuf. Berulang kali si Yusuf digoda oleh Tante Potifar. Tahu godaannya apa? Enak enggak kira-kira godaannya itu? Banget. Enak. Apalagi anak muda. Anak muda identik dengan nafsunya yang kuat.
Ayo, kalian sudah dewasa, sudah hampir dewasa lah, ada 17 tahun, 18 tahun. Ya artinya semangatnya itu menggebu-gebu. Ya. Ketika Tante Potifar berkata kepada si Yusuf, ayo Yusuf, ikut aku. Ya. Itu hanya sekali dua kali, no, berkali-kali dibujuk. Dan lihat dulu, tidak ada orang di rumah kecuali Yusuf dan Tante Potifar. Potifar kerja lah, Tante Potifar. Ya, nggak ada, hanya mereka berdua yang ada di sana. Berarti besar nggak peluang untuk mengikuti istri Potifar? Besar lah. Kalau bisa kalian Bapak dramatisir seorang istri Potifar ini, dia itu istri yang cantik. Kenapa cantik? Banyak uang kan? Suaminya kerja di kerajaan, berarti banyak uang. Yang tadinya rambutnya keriting bisa dilurusin suka-sukanya dia. Ya, bisa oplas. Memang nggak ditulis di oplas ya, tapi artinya cantik lah. Artinya kalau seseorang yang sangat menggoda, sangat menarik datang menggoda kamu, Harun. Ya, Harun. Ya. Bisa dibayangkan? Datang menggoda. Tapi jelas tadi di ayat yang ke-9 dikatakan, semua dipercayakan kepada saya kecuali kamu, karena kamu istrinya. Artinya Yusuf ini menjaga betul apa yang diberikan oleh Potifar kepada dia, seorang pribadi yang dapat dipercaya. Ya, apapun bentuknya itu dapatlah dipercaya. Jangan lihat dulu hal ini besar sehingga saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. No, walaupun itu menurut kalian kecil, tetapi kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, ketika kalian dapat dipercayakan hal-hal yang kecil, maka akan dipercayakan hal-hal yang besar. Berhasil. Berarti poin yang pertama ini sangat penting sekali. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Yuk, ingatkan temanmu, dapat dipercaya ya. Ya, Bapak juga dapat dipercaya. Alright. Yang kedua dengan cepat. Setelah dapat dipercaya, ayat yang ke-9 tadi, baca lagi sekali lagi ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Tegaskan, bagaimana mungkin? Yes, belum Bapak sebutkan poinnya. Ketika tadi istri Potifar yang berkali-kali mengajak si Yusuf untuk tidur bersamanya, ada peluang bagi dia sebenarnya. Ayo, tapi diam-diam ya, jangan kasih tahu. Cuman kita ini rahasia kita berdua. Ada peluang untuk berkata itu. Karena nggak ada orang di situ, hanya mereka berdua tuh. Ya, itu bisa dia lakukan. Tetapi Yusuf jelas di sana berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang begitu besar ini di hadapan Tuhan. Poin yang kedua adalah, apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu, walau seorang diri, gak ada orang yang melihat, tetapi sadarilah Tuhan ada di sana. Berarti kamu bekerja, kamu poles piring nanti ya. Kalian nanti di sana itu ya kerjanya yang pertama, kalian nanti akan dikasih, kalau yang di bagian perhotelan, yang perhotelannya dikasih di bagian housekeeping. Housekeeping itu ngapain aku? Making bed, sapu, toilet dibersihkan. Ya, yang di restoran apa? Ngelap piring, ambil piring dari tamu, nge-serve makanan. Itu tugasnya kalian. Ya, kalau yang boga yang ya buat
buat kue, buat makanan. Apakah nanti kalian di pastry, apakah kalian di main kitchen, atau nanti kalian di cold kitchen? Ya, nggak tahu apakah ada steward. Ya, di linen. Itu kerja kalian. Ya. Itu nanti akan kalian kerjakan. Kalau kalian mengakui kalian lap piring itu, oh ini adalah pelayanan saya untuk Tuhan. Tuhan sedang melihat saya untuk lap piring ini. Pasti yang kalian lap itu bersih. Pasti. Bapak jamin itu. Kalian nge-serve-nya itu nanti katamu, hello sir, this for you. Full of smile. Senyum. Pasti. Karena segala sesuatu yang kalian kerjakan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Sadari ada Tuhan yang sedang melihat kalian, memperhatikan kalian. Disitulah letak keberhasilannya kalian. Ada lagu sekolah minggu. Saya enggak tahu, Lipo tahu enggak? Yang lain-lain tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat yang lain. Iya. Ya. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Ini meaningful. Ya, mata Tuhan melihat lebih daripada CCTV loh. Ya, more than CCTV. Mata Tuhan melihat. Ya, apa yang kamu perbuat itu pilihan kamu. Kau mau berbuat baik, yes, Tuhan senang. Kamu berbuat jahat, tidak dapat dipercaya, tidak sadar ada Tuhan di sana, sehingga sembarangan hidupmu, tidak disiplin hidupmu. Hidupmu itu tidak kamu jaga dengan kesucian, dengan kekudusan. Tuhan tahu. Tapi pilihlah yang baik tadi, yang dapat dipercaya, yang kamu sadar Tuhan ada di sana. Ya, semoga ini menjadi bekal yang kuat bagi adik-adik semuanya yang mau prakerin dan juga yang mau UKK.